Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai SD 1, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan ya, baik kalian dan juga keluarga kalian semuanya. SD 1, hari ini alhamdulillah nih kita bisa bertemu lagi ya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik yang masih yang ada di rumah belajarnya maupun yang ada di sekolah ya, yang belajarnya di sekolah. Tapi meskipun kalian yang masih belajar di rumah, tetap semangat ya belajarnya, tetap semangat. Kemudian belajarnya ketika Parjon memberikan tugas, maka dikerjakan ya. Karena Parjon tidak membedakan mana yang belajar di sekolah maupun yang belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar meneruskan pelajaran yang kemarin mengenai peristiwa alam. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan hari ini, maka kita buka dulu dengan membaca bismillah ya. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik teman-teman SD 1, hari ini kita akan belajar meneruskan pelajaran yang kemarin mengenai peristiwa alam ya. Mengenai peristiwa alam. Kemarin kita sudah bahas ya apa itu peristiwa alam dan juga kita sudah belajar bagaimana cuaca. Kemudian di Indonesia ada berapa cuaca. Kemarin kita sudah belajar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai cuaca hujan. Nah, kita akan belajar mengenai cuaca yaitu hujan. Teman-teman semua pasti sudah tahu ya apa itu hujan. Kemudian bagaimana sih ketika hujan turun, cuacanya seperti apa, udaranya seperti apa ketika turun hujan. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai hujan. Tapi hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita nih, sebuah kalimat ya. Kalimat ini yang berjudul hujan ya. Judulnya adalah hujan. Pagi ini turun hujan. Hujan yang sangat deras membuat udara menjadi sejuk. Arka sangat senang jika turun hujan, karena hujan membawa berkah. Hujan adalah jatuhnya air dari langit. Hujan juga bisa menjadi bencana jika manusia tidak menjaga alam. Allah menurunkan hujan agar manusia bersyukur. Hujan. Pagi ini turun hujan. Hujan yang sangat deras membuat udara menjadi sejuk. Arka sangat senang jika turun hujan, karena hujan membawa berkah. Hujan adalah jatuhnya air dari langit. Hujan juga bisa menjadi bencana jika manusia tidak menjaga alam. Allah menurunkan hujan agar manusia bersyukur. Jadi teman-teman di sini yang barusan kita dengarkan dan barusan kita baca sama-sama itu mengenai hujan. Jadi pagi ini turun hujan ya. Di tempat kalian apakah pagi ini turun hujan? Kalau di tempat Parijuan hari ini turun hujan yang sangat deras. Nah, hujan yang sangat deras membuat udara menjadi sejuk ya. Bukan menjadi panas, bukan menjadi gerah, tapi menjadi sejuk ya atau dingin. Nah, di sini Arka sangat senang jika turun hujan
Karena apa? Kok Arka seneng sih hujan turun? Karena hujan bisa membawa berkah, ya. Artinya apa? Karena di dalam Al-Quran juga Allah itu berfirman bahwa turun hujan itu adalah salah satu berkah, teman-teman. Berkahnya seperti apa? Berkahnya karena dari air yang turun dari langit yang disebut hujan itu turun ke bumi. Nah, akan menjadikan tumbuhan itu akan tumbuh, ya. Allah menurunkan hujan, kemudian dari bumi itu, dari tanah itu akan menumbuhkan biji-biji, dan dari biji-biji itu akan tumbuh menjadi tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Dan tumbuhan itu yang akan kita manfaatkan, baik itu buahnya, kemudian umbinya, kayunya, daunnya, dan sebagainya. Jadi Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Dengan menurunkan hujan, Allah juga menurunkan keberkahan. Dan juga dengan hujan kita bisa minum air, ya. Jadi air itu salah satunya dari hujan juga, ya. Coba bayangkan kalau misalkan tidak ada hujan, maka di alam dunia ini, khususnya di bumi ini, tidak akan ada kehidupan, ya. Tidak ada manusia, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, ya. Makanya Allah menurunkan hujan. Untuk apa? Untuk seluruh makhluk yang ada di bumi ini, ya. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah, ya. Hujan adalah jatuhnya air dari langit. Nah, ini tentunya kalian sudah tahu, ya, bahwa hujan itu turun dari langit, ya, dari atas. Nanti prosesnya akan Pak Ridwan bahas sedikit, ya. Kemudian, selain membawa berkah, hujan juga bisa menjadi bencana, teman-teman. Lah, kok bisa sih hujan bisa menjadi bencana? Bisa apabila manusia tidak menjaga alam. Apabila manusia tidak menjaga alam. Contohnya seperti apa? Contohnya, manusia membuang sampah sembarangan. Manusia menebang pohon yang ada di hutan sampai gundul. Kemudian manusia merusak alam. Nah, itu akan menjadi bencana ketika turun hujan. Contohnya, apa yang diakibatkan oleh hujan bencananya? Contohnya banjir, ya. Itu karena apa? Karena ulah manusia yang tidak menjaga alam, yang merusak alam. Makanya Allah murka kepada manusia-manusia yang tidak bisa menjaga alam. Lalu akibatnya apakah hanya manusia yang tidak menjaga alam saja yang kena dampaknya? Tidak. Manusia yang selalu menjaga alam juga itu akan terkena apabila terkena bencana tadi seperti banjir, ya. Jadi manusia-manusia ini, manusia yang tidak menjaga alam, dia akan membuat kerusakan di bumi ini, ya, yang mengakibatkan tadi rusaknya alam, kemudian orang-orang yang tidak ikut berdosa juga jadinya kebagian, ya, karena bencananya ini yang diakibatkan oleh ini manusia yang tidak menjaga alam, manusia yang merusak alam. Makanya kita, teman-teman semuanya, sebagai seorang muslim, maka harus bisa menjaga alam. Salah satu contohnya tadi, membuang sampah jangan sembarangan, ya. Kemudian Allah menurunkan hujan agar manusia bersyukur. Nah, jadi Allah menurunkan hujan agar manusia ini pandai-pandai bersyukur, banyak-banyak bersyukur, ya. Bersyukur kepada Allah atas diturunkannya hujan. Jadi ketika hujan bukannya kita mengeluh, ya, tapi kita harus bersyukur kepada Allah. Dan meskipun kita diberikan bencana, maka kita jangan bersedih. Karena apa? Karena di balik bencana itu
pasti ada hikmahnya ya, yang kita tidak ketahui, tapi Allah Maha mengetahui ya. Gitu teman-teman. Jadi hujan ini adalah karunia atau berkah dari Allah. Maka kita harus bersyukur dan kita juga harus bisa menjaga alam ya, agar Allah tidak marah, agar Allah tidak murka kepada kita ya, dan agar kita terhindar dari bencana yang diakibatkan oleh hujan. Selanjutnya di sini ada gambar. Gambar apakah ini? Ini gambar proses terjadinya hujan atau proses turunnya hujan. Di sini Pak Ridwan hanya menampilkan gambar saja ya, karena untuk proses terjadinya hujan ini nanti akan dibahas di kelas 3. Pak Ridwan hanya menyimpulkan saja nih teman-teman. Jadi proses turunnya hujan ini ada air laut atau air danau ya, air yang sangat banyak. Nah, air yang sangat banyak ini dengan bantuan sinar matahari ini air yang ada di sini akan menguap. Menguap itu dari atas dari bawah ke atas. Menguap itu contohnya teman-teman bisa lihat ketika teman-teman merebus air, memasak air di dalam panci, lalu ditutup pancinya itu. Dan ketika kalian buka, di atas pancinya itu akan ada timbul air-air ya. Nah, itu proses menguap. Nah, sama ketika hujan. Jadi dari air danau atau laut, karena panas matahari, maka akan menguap, membentuk awan, membentuk gumpalan-gumpalan awan, ya. Nah, di sini di awan-awan ini terdapat air, air yang proses yang tadi dari sini, ya, dari sini naik ke atas, menguap, membentuk awan. Kemudian awan ini akan bergerak karena terbawa oleh angin. Terbawa oleh angin. Jadi awan-awan yang berisi air ini akan terbawa oleh angin. Dan selanjutnya setelah itu awan ini akan menjadi berat karena banyak mengandung air. Nah, akhirnya karena ini terlalu berat karena air, akhirnya di sini turun hujan, ya, turun hujan ke bawah. Nah, kemudian dari air yang turun ini akan mengalir kembali ke laut atau ke danau, ya, atau ke sungai, ya, atau turun ke tanah. Dari tanah nanti akan meresap ke bawah tanah, lalu tetap akan mengalir kembali ke danau, ke sungai atau ke laut. Nah, ini proses terjadinya hujan, ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas di kelas 3 ya, teman-teman. Lalu selanjutnya kita ada tugas untuk kalian di sini. Tugasnya yaitu lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata yang tepat. Jadi kalian melengkapi titik-titik yang ini, silahkan kalian isi. Ya, ini ada titik-titik, kemudian ini juga sama, ini sama, ini juga sama, dan ini juga sama. Nah, kalian titik-titik yang ini isi dengan dengan kata yang tepat, dengan kata yang tepat. Kata-katanya yang mana? Kata-katanya yang ada di kotak ini. Silahkan kalian pilih. Misalnya yang ini nih. Pagi ini titik-titik-titik sangat sejuk. Maka kira-kira di sini apa? Pagi ini apa? Kemudian hujan turun ke bumi membawa apa? Membawa apa? Silahkan pilih kata-kata yang tepatnya yang ada di sini. Atau apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Atau ini? Atau ini? Silahkan kalian pilih. Kemudian, selain itu, hujan juga bisa menjadi apa? Silakan pilih kata-kata yang ada di sini yang tepat. Kemudian, Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga apa? Pilih.
Tetapi banyak manusia yang titik-titik alam. Nah, kira-kira apa jawabannya? Nah, jawabannya ada di sini ya. Silakan kalian pilih lalu tulis di buku bahasa Indonesia. Ini silakan salin lalu jawabannya pilih yang ada di sini dengan menuliskannya di titik-titik ini. Oke, paham ya? Jadi tugasnya silahkan kerjakan. Kalau belum paham nanti boleh tanyain ke Pak Ridwan atau bisa dibantu sama kedua orang tua kalian. Tapi bukan dibantu jawabannya ya. Dibantu bagaimana cara mengisinya. Itu teman-teman, hari ini kita sudah belajar mengenai hujan, kemudian proses terjadinya hujan seperti apa, dan tugasnya ini melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Baik teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita sudah selesai mengenai hujan. Untuk yang belum paham, nanti silahkan bisa tanyain ke Pak Ridwan ya. Sebelum Pak Ridwan pamit, Pak Ridwan tutup dulu dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ridwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia selanjutnya.